البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal arba'un ba'da arba'imi'ah 441. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ma'ruf, beliau terulang ya, Abu Raja Al-Baghlani Al-Balkhi, yaitu beliau dari mana itu namanya? Yang tempat peperangan itu. Bukan yang peperangan dengan Rusia dulu itu. Iya, dari Afghanistan. Iya. Waktu itu Taliban belum ada. Ini gurunya Imam Bukhari. Tayyib qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim. Beliau ini Abu Tammam Al-Madani Siqah. Tayyib an Abi Hazim, berarti ayah dari Abdul Aziz. Abu Hazim ini Salamah bin Dinar Al-Madani juga. Beliau min kibarit tabi'in. An Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad, beliau adalah Abdul Walid Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari, Madani juga. Jadi semuanya Madaniyun kecuali Qutaibah bin Sa'id. Abu Hazim kalau meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, maka beliau adalah Salamah bin Dinar. Adapun kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abi Hurairah, maka beliau adalah Salman Al-Asja'i Al-Kufi. Iya, yang terkenal dari kalangan tabi'in dua itu. Nah, lain-lain. Qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Ini menunjukkan disyariatkannya seorang ayah itu datang ke putrinya yang sudah menikah, melihat mungkin ada yang perlu dibantu atau perlu dinasihatkan, perlu bimbingan, atau ya biar timbul kemesraan. Walaupun tentunya yang lebih ditekankan adalah yang muda mengunjungi yang tua, tapi juga terkadang yang tua yang melihat-lihat keadaan yang muda, mungkin yang muda tak ada duit untuk berkunjung, yang tua yang datang. Falam yajid aliyan fil bait. Kemudian Nabi tidak mendapati Ali di rumah. Faqal aina bnu ammik. Nabi bertanya, di mana anak dari pak cikmu itu? Karena Abu Thalib adalah pak ciknya Aisyah, pak ciknya Fatimah. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu perkara gaib. Beliau tak tahu di mana Ali, kenapa tak nampak. Qalat kana baini wa bainahu syait. Maka Fatimah mengatakan terjadi sesuatu antara saya dengan dia. Ini menunjukkan boleh, bukan untuk ghibah tetapi untuk dicarikan jalan keluar, yaitu anak bercerita ke orang tuanya, ini saya sedang ada masalah dengan suami, gimana sebaiknya misalkan. Bukan untuk memburuk-burukkan tetapi dibantu untuk mendamaikan lagi. Faghadabani, dia dan saya sama-sama marah. Biasa sudut pandang mungkin berlainan, misalkan ghadaba menunjukkan musyarakah baina al-fa'il wal maf'ul bihi fi aslil fi'il, yaitu sama-sama marah. Gaduhan. Iya, ada semacam kegaduhan. Iya, yang penting jangan apa? Pecah pinggan, nanti habis pinggan. Iya, jangan. Kalau fakhorat, dia keluar. Falam yatil indi, dia tidak mau tidur siang di tempatku. Yang sedang marah keluar, daripada nanti setan menghasung api amarah, nanti rumah jadi runtuh. Enggak apa, keluar dulu, cari ketenangan di masjid lah atau di mana misalkan. Kadang ada orang kalau pikiran bingung, adalah mancing lah, cari longkang, mancing. Walaupun banyak cara yang lain yang lebih bermanfaat. Falam yatil, yaitu qailulah, tidur siang, menunjukkan sudah menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat ada istirahat, karena badan kita pun perlu tenaga. Kalau mampu ada kesempatan tidur siang
Adapun kalau tidak mampu ya tinggal diatur masing-masing, tidak wajib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang. Mungkin Nabi keluar kemudian menyuruh sebagian sahabat, "Unzur ainahu." Tengok di mana dia. Iya. Ini menunjukkan Nabi mengambil berat masalah umat. Apalagi ini adalah dari istilahnya anak dan menantunya sendiri, dan sekaligus juga ini adalah saudara sepupu sendiri. Apa yang boleh dibantu biar segera selesai urusan. Fajar, kemudian orang itu datang, si sahabat yang disuruh mencari datang. Faqala ya Rasulullah huwa fil masjid raqid. Wahai Rasulullah, dia ada di masjid, dia sedang tidur. Toyib. Dohirnya apa? Huwa mubtada raqidun khabar fil masjid sebagai jar majrur muta'alliq bi raqid. Karena raqid ini isim fa'il ya'malu amal fi'il, boleh digantungi jar majrur. Huwa raqidun fil masjid. Dan ini yang menjadi sisi pendalilan di dalam bab ini, yaitu boleh seseorang tidur di masjid. Dan ini membantah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya tidur di masjid kalau dia itu sudah berkeluarga ini sampai makruh. Yang betul tidak sampai makruh, cuma ya memang lebih baik tidur itu dengan keluarganya. Hanya saja mungkin ada udzur, ya tak apa sekali-sekala tidur di masjid untuk murojaah hafalan atau untuk iktikaf dan sebagainya. Yang penting tidak lama-lama, kasihan yang di rumah, mereka di bawah tanggung jawab kepemimpinan kita, jangan asal ditinggal pergi. Kadang kalau orang gaduh malah pergi ke luar negeri, istrinya ditinggal bertahun-tahun, ini salah tentunya, tidak bertanggung jawab. Kalau ditahan dengan baik, kalau dilepaskan ya dilepaskan dengan cara yang baik, jangan digantung-gantung. Nah ini Ali tak pergi jauh, cuma ke Masjid Nabawi situ aja, tidur di situ. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mencari Ali. Wa huwa muttaji, dalam keadaan Ali sedang berbaring. Wa qad saqata rida'uhu an shittih, selendangnya itu jatuh dari sisi badannya, menunjukkan Ali waktu itu memakai selendang. Jelas baju di waktu itu sangat sedikit, tidak seperti di zaman sekarang. Ya kalau ada jubah pakai jubah, kalau sudah dicuci mungkin ya sudah pakai selendang seperti yang dicontohkan Nabi juga. Si badan mereka fisiknya kuat-kuat ya, tidak senang masuk angin lah atau nyamuk. Kita mungkin cepat kedinginan kalau hanya pakai selendang dan kain pelikat. Nanti tunggu kalau haji atau umrah baru biasanya pakai yang macam itu. Kemudian wa asabahu turab. Nah, beliau terkena tanah karena memang masjid Nabi waktu itu adalah terbuat dari tanah. Kemudian faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu an. Kemudian mulailah ja'ala min af'alis syuru'. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap debu tadi dari badan Ali. Ini perhatian dan kasih sayang Nabi kepada menantunya, kepada yang nanti akan jadi khulafaur rasyidin, kepada anak dari pakciknya. Dan memang sejak kecil Ali memang dirawat oleh Nabi. Kita tahu di masa sebelum datangnya kenabian itu pernah terjadi bencana besar sehingga Abu Thalib itu mengalami kefakiran. Maka Nabi mengajak Abbas untuk mengasuh anak-anaknya Abu Thalib. Nah, Ali dirawat oleh Nabi. Sementara Ja'far kalau tidak salah dirawat oleh Al-Abbas. Jadi memang sejak kecil Ali memang sudah jadi anak asuhnya Nabi. Makanya memang sangat disayang. Dan dia pahlawan besar di peperangan semuanya. Kemudian yaqul, Nabi mengatakan qum abaturab, qum abaturab. Bangunlah wahai bapak debu, ya Abu Turab, bapak debu. Sebenarnya hadis ini lebih panjang dari itu. Yaitu di dalam riwayat yang lain Sahal bin Sa'ad ditanya oleh Muawiyah, kenapa engkau tidak mau mengutuk Ali? Kan waktu itu sedang gaduh Muawiyah dengan Ali dalam masalah terkait dengan terbunuhnya Utsman.
Maka Sa'al bin Sa'ad mengatakan, saya tidak mau mengutuk Ali sementara saya sudah mendengar hadis dari Nabi. Ya, menyebutkan di antara hadisnya adalah ini, bahwasanya Nabi itu sangat menyayangi Ali dan memberikan julukan khusus. Ali Abdul Hasan, tapi juga Abu Turab. Dan sejak saat itu Ali lebih suka dipanggil Abu Turab, bapak debu, karena Nabi memilih panggilan itu bukan karena penghinaan, tapi ya karena badannya kena debu waktu tidur di masjid. Yang memiliki karpet atau memiliki tikar atau sujadah tak masalah, halal memakai itu. Yang tak mampu ya pakai semampunya, entah apa yang ada. Ini yang menjadi sisi pendalilan, yaitu boleh tidur di masjid walaupun dia sudah berkeluarga. Yang penting ya waktunya pulang ya pulang. Baik, adapun yang berikutnya kita bahas di masa hadapan insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.